Sering dikira lebih sehat dari mie instan. Nyatanya mie ayam juga tak lepas dari potensi bahaya pemirsa. Di Bogor, Jawa Barat, polisi menggerebek pabrik mie dan kulit pangsit mengandung tawas dan potasium berbahaya. Warga komplek perumahan PKPN di kawasan Kedung Halang, Bogor Utara kaget saat sejumlah polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik mie dan kulit pangsit. Pabrik rumahan ini digerebek karena memproduksi mie ayam dan kulit pangsit mengandung tawas dan potasium. Dalam penyelidikan polisi, produksi mie dengan merek Wayang ini telah berlangsung 4 bulan dan dijual ke sejumlah pasar di Kota Bogor. Warga mengaku tidak menyangka mie dan pangsit yang diproduksi ternyata mengandung bahan berbahaya. Pencampuran. Sedangkan di dalam komposisinya yang di dalam kemasan itu tidak mencantumkan tawas dengan potasium. Nah, hal ini kita akan lakukan koordinasi dengan BP POM, kemudian Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian Perdagangan terkait kandungan-kandungan yang berada di dalam mie dan pangsit tersebut. Selain menyita bahan baku tepung, tawas, dan mesin penggiling mie, polisi juga menangkap 2 orang pekerja, sementara pemilik usaha masih diburu. Tawas dan potasium adalah 2 zat kimia berbahaya untuk kesehatan dalam jangka panjang. Bisa mengakibatkan keracunan, Alzheimer, hingga kanker. Pemilik pabrik terancam pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang ibu korban banjir yang berusaha menyelamatkan diri ditemukan relawan pingsan akibat kelelahan dan kelaparan usai berjalan belasan kilometer membelah banjir di Aceh Tamiang malam tadi. Korban dievakuasi relawan menggunakan perahu karet lalu dibawa ke lokasi pengungsian. Tim relawan yang tengah berpatroli ini dikejutkan dengan ditemukannya sepasang suami istri korban banjir di Aceh Tamiang tadi malam. Keduanya mengaku sudah belasan kilometer berjalan selama berhari-hari membelah banjir untuk menyelamatkan diri. Mereka pun mengaku kelaparan akibat tidak membawa perbekalan sama sekali. Bahkan sang istri yang sudah sangat kelelahan akhirnya pingsan dan terpaksa dibopong suami. Keduanya lalu dibawa menggunakan perahu karet menuju lokasi pengungsian untuk mendapatkan perawatan dan makanan. Sementara itu di Aceh Timur, seorang ibu hamil dievakuasi dari desa Lokop yang terisolir akibat banjir bandang. Sang ibu yang dalam kondisi mengkhawatirkan dievakuasi ke Bandara Malikus Saleh karena jalan darat terputus total. Dari bandara, sang ibu dibawa menggunakan helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Selain mengevakuasi korban banjir yang butuh penanganan medis, helikopter TNI AU juga mendistribusikan logistik bagi korban banjir di sejumlah wilayah di Aceh Timur dan Aceh Tengah. Banjir juga melanda kawasan timur Indonesia, pemirsa, yakni di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Banjir akibat luapan sungai itu merendam permukiman dan membuat poros jalan utama Makassar Bulukumba terputus. Luapan air dari sejumlah sungai di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menerjang permukiman warga. Banjir terparah terjadi di wilayah Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Derasnya arus yang melintasi permukiman membuat warga panik. Banjir diduga dipicu curah hujan dan diperparah dengan meluapnya sejumlah sungai. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam pasar, swalayan, terminal, dan sebagian jalan poros utama Makassar Bulukumba. Tak ada korban akibat banjir ini, namun petugas masih mendata jumlah kerugian yang dialami warga. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Kareng Mamo, iNews melaporkan. Berawal dari putusnya aliran listrik akibat banjir, satu keluarga berinisiatif menggunakan genset di Medan, Sumatera Utara. Namun naas gas yang keluar dari genset tersebut malah menyebabkan 3 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak tewas keracunan. Warga digegerkan dengan penemuan 3 jasad satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di sebuah rumah di kawasan Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.
Kerabat korban tak kuasa menahan nangis melihat keluarga pengusaha depot air tersebut sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, pemilik rumah Sugandi bersama istrinya Juliana dan anak laki-lakinya Zaki 8 tahun meninggal dunia di dalam rumah dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Sang istri ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2, sementara Sugandi dan anaknya berada di dalam kamar. Diduga satu keluarga ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir yang melanda kota Medan. Ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Krisis BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara semakin parah. Antrian isi BBM mengular hingga 10 km. Warga bahkan tidak tidur dan terpaksa menginap di SPBU semalam suntuk karena agar antrian tidak diserobot. Seperti inilah antrean ribuan kendaraan mengisi BBM di SPBU Jalan Lintas Sumatera Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Antrean mengular hingga 10 km. Warga tidak tidur semalam suntuk dan terpaksa menginap di SPBU karena takut antrean mereka diserobot. Jam 12, Bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini, Bang. Kalau nggak antri? Pagi ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Nggak ada SPBU lain jual? SPBU lain jual nggak ada? Nggak ada, Bang. Cuman di sini? Iya. Lelah antre belasan jam juga kerap membuat warga gampang tersulut emosi. Keributan sempat terjadi ketika ada warga diduga menyerobot antrean saat terjadi pemadaman listrik. Warga berharap pemerintah segera membuka akses jalan yang terputus agar penyaluran BBM kembali normal. Sepekan pasca banjir bandang, krisis BBM solar dan Pertalite terjadi di seluruh SPBU di Mandailing, Natal. Akibat akses jalan dari depo Pertamina Sibolga terputus total. Pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai, itu pun jumlahnya dikurangi. Satu SPBU hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Untuk mengantisipasi kericuhan, Polres Mandailing Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ribuan warga terisolir akibat akses jalan terputus pasca banjir bandang di Sumatera. Pengiriman bantuan melalui udara menjadi satu-satunya cara tercepat mengirim bantuan sampai ke para korban. Berikut laporan Indra Setia dari Lanut Sultan Syahrir, Padang, Sumatera Barat. Saat ini saya sedang berada di wilayah Lanut Sultan Syahrir, Padang, Sumatera Barat, yang mana pada hari ini proses pendistribusian kembali dilakukan oleh petugas, yang mana ini pengiriman melalui helikopter akan mengerahkan sebanyak 3 helikopter yang nantinya akan berangkat menuju ke wilayah-wilayah yang terisolir. Adapun juga 5 wilayah yang nantinya akan dijangkau oleh para helikopter ini. Ini ada Kabupaten Padang Pariaman, Maligi di Kabupaten Pasaman Barat, Talamau di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga Kecamatan Palembayan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana untuk jarak tempuh setiap wilayah nantinya kami akan tempuh ini berkisar 20-30 menit lamanya per pengiriman ataupun per distribusian pada hari ini. Adapun yang bentuk logistik yang dikirim nantinya, ini ada sejumlah beras, minyak, gula, makanan bayi, maupun juga tenda, genset, dan lain sebagainya guna untuk memastikan kebutuhan para pengungsi maupun juga para warga yang terdampak di wilayah terisolir ini segera terpenuhi. Dan memang hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pengiriman lantaran memang di wilayah-wilayah yang tadi kami sampaikan ini masih belum bisa diakses oleh jalur darat, sehingga memang petugas melakukan upaya pengiriman pendistribusian melalui udara hingga sore hari nanti. Dari Sumatera Barat, Indra Setia Budi, Bagus Prasetya di iNews melaporkan.